Oke, kita akan belajar distribusi binomial ya. Binomial terdiri dari dua suku kata ya. Bi itu dua, nomial itu kondisi. Jadi dapat diartikan sebagai kondisi yang memiliki dua kemungkinan. Ini ada contohnya, misalkan untuk laki-laki, perempuan, ganjil genap, angka dan gambar itu pada koin, lulus dan tidak lulus, berhasil dan gagal. Percobaan acak yang memiliki dua kemungkinan kita sebut percobaan Bernoulli. Kenapa Bernoulli? Karena yang menemukan adalah James Bernoulli ya. Jadi diabadikan dengan namanya beliau. Satu dari hasil itu disebut sukses, kita lambangkan P ya, dimana peluangnya itu minimal 0 maksimal 1 ya. Peluang itu kan di antara 0 sampai 1. Dan hasilnya gagal dilambangkan Q, dimana Q-nya itu 1 min P ya, karena hanya ada dua kemungkinan ya. P tambah Q harus sama dengan 1 ya. Suatu percobaan yang terdiri dari percobaan Bernoulli yang diulang n kali kita sebut dengan percobaan binomial. Nah, sedangkan kalau ada variabel acak X yang menampilkan banyak sukses dalam n percobaan bebas disebut variabel acak binomial, dan distribusi probabilitasnya disebut sebagai distribusi binomial. Nah, kita akan belajar distribusi binomial. Cirinya ada apa, Bu? Cirinya ada 4 ya. Yang pertama, suatu kejadian itu harus memiliki dua kondisi ya, atau dua kemungkinan. Kita misalkan sukses dan gagal. Kemudian peluang sukses untuk P-nya itu sama ya. Jadi peluangnya itu tetap sama ya dalam setiap percobaannya. Kemudian banyak percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tentu. Jadi ada batasnya ya. Kemudian yang terakhir ini ada variabel acak X adalah jumlah total sukses dalam n percobaan. Kita langsung pakai contoh saja ya biar kalian lebih paham. Nah, ini dari rumusnya dulu ya. Untuk rumusnya itu PXN, C itu ingat ya, C adalah kombinasi N X ya. P pangkat X dikali Q N min X. Nah, contohnya ini. Misalkan ada sebuah tes ya, terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Ya, kita asumsikan hanya satu pilihan jawaban benar. Sebagai suatu percobaan, ini kurang ya. Seseorang memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaan. Jadi sampling aja ya. Nah, kalau dia acak ya, langsung jawab gitu aja ya. Berapa peluang ia menjawab 6 soal dengan benar? 6 dari 10 itu benar tanpa dia membaca soalnya. Jadi tinggal klik begitu ya. Oh ya, ini tadi asumsikan apa ya ini? Asumsikan hanya ada satu jawaban benar. Nah, oke. Nah, sekarang tadi kita misalkan kalau dia berhasil menjawab pertanyaan, kita artikan sukses, jadi peluangnya 1/5. Kenapa Bu 1/5? Karena ini ada 5 jawaban, berarti kan peluangnya 1/5 ya. Misalkan ada A, B, C, D, E, berarti kan di antara satu di antara 5 ya. Kemudian gagalnya berarti 4/5 ya, dijumlah harus 1. Kemudian ini ada berapa pertanyaan Bu? Ada 10, berarti kita bisa katakan baik percobaan ulang ada 10. Kemudian dia menjawab benar, soal benar itu ada 6, kita artikan X nya 6. Jadi kita kalau masukkan ke rumus P6 10, kombinasi dari 10 6, peluang benarnya 1/5 atau sukses 1/5 ya, karena kita mintanya ada 6 berarti pangkat 6 ya, yang salah kan berarti 4, 10 kurangi 6 4 ya. Nah, kita hitung seperti biasa ya, ini hanya kombinasi, berarti 10 faktorial dibagi 10 min 6 faktorial ya, dibagi 6 faktorial. Ini kita peroleh, ini kalian bisa lihat sendiri nih ya. Oke, kita ketemu 210 ya, jadi C16 itu 210. Kita pisahkan ini, kita bagi dulu 210 bagi 5 itu 42 ya, jadinya ini 5 pangkat 5 kali 4 pangkat 4 per 5 pangkat 5 diperoleh 0,0055. Nah, jadi peluang menjawab 6 pertanyaan benar atau acak yang tanpa menjawab pertanyaan, tanpa membaca pertanyaan itu 0,0055. Jadi kalau kita jadikan persen hampir 0% ya. Ya, jadi kalau acak itu memang peluangnya sedikit ya, tanpa membaca pertanyaannya.
Kemudian untuk contoh 2, nah ini contoh 2-nya. Misalkan ada suatu anak kelinci gitu ya. Dia menghasilkan anak berbulu coklat, hitam dan putih dalam rasio untuk coklat itu 1, hitam 1, putih 2. Ya, kita buat perbandingannya. Dari sekumpulan anak kelinci itu dipilih 6 anak kelinci secara acak. Kalian diminta untuk menentukan peluang 2 anak kelinci berbulu coklat. 2 anak kelinci berbulu coklat. Berarti kita misalkan dulu ya, lahir anak kelinci berbulu coklat kita katakan sukses, berarti peluangnya berapa? 1 ini ya, 1 per coklat kan 1 nih, jumlahnya berapa? 4 kan, 1/4, berarti peluang suksesnya 1/4, 1/4. Berarti lahir anak kelinci selain berbulu coklat berapa? 3/4 ya, karena ini hanya ada 2 kemungkinan, berarti yang sukses karena coklat, berarti yang gagal selain coklat. Bisa dipahami ya. Nah, anak kelinci yang dipilih ada berapa? Ada 6 ya, ini ada 6 di sini. Kemudian yang berbulu coklat ada 2. X nya 2. Kalau kita masukkan ke rumus berarti C62 berarti 1/4 ya, pangkat 2. Kenapa 2 Bu? Karena mintanya 2. 3/4, 6 min 2, 4. Kombinasi 6 2 itu 15 ya. Kita kalikan biasa, ketemunya 0,2966. Bisa ya kalau perhitungan ya. Jadi peluang 2 anak kelinci berbulu coklat adalah 0,2966. Kalau kita persenkan berapa? 29% ya, sekitar itu. Nah, sekarang yang kedua, peluang paling banyak 3 anak kelinci tidak akan berbulu hitam. Nah, tidak akan berbulu hitam. Sekarang kalau kita katakan sukses, dia selain berbulu hitam, berarti apa? Putih dan coklat ya. Putih 2, coklat 1, berarti 1 tambah 2 berapa? 3, 3/4 peluang suksesnya ini ya, 3/4, karena selain berbulu hitam ya, berarti yang gagal dia berbulu hitam ya, 1/4. Karena dia di sini ada kata paling banyak, paling banyak kita highlight ya, paling banyak 3 ya, berarti kan dia maksimalnya 3, berarti X besar di sini adalah variabel acaknya, kurang dari atau sama dengan 3. Itu berarti diartikan PX0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Maksudnya gimana Bu? PX sama dengan 0 itu artinya lahir anak kelinci berbulu hitam ya, karena tadi yang dikatakan sukses kan dia tidak berbulu hitam ya, berarti yang berbulu hitam. PC0 ini hitung seperti biasa, ketemu ini PX sama dengan 1 berarti 1 anak kelinci selain berbulu hitam ya, bisa putih bisa coklat. Kemudian yang PX2 itu lahir 2 anak kelinci selain berbulu hitam. Nah, bisa ya. Oh, ini belum ini ya, ini 2. Nah, begitu juga sampai dengan 3 kalau sudah dijumlahkan. Nah, kalau dari jumlah ketemunya ini 0,17065 atau 17% ya. Untuk yang ketiga itu paling sedikit 4 anak kelinci berbulu putih ya, sama ya, kita asumsikan dulu dikatakan sukses apa. Kalau berbulu putih berarti tadi putihnya 2 kan, 2/4 apa? Setengah, berarti selain berbulu putih dia gagal setengah juga. Karena paling sedikit 4, nah kita highlight gitu, paling sedikit 4 berarti X nya lebih dari sama dengan 4, berarti berapa? 4 tambah 5 tambah 6 ya. X sama dengan 4 itu 4 anak kelinci berbulu putih ya, kita hitung seperti biasa 64 begitu. Setengah ini peluangnya berbulu putih, ini yang selain putih ya, ketemunya ini yang 5 65 ya, dari 6 diambil 5 begitu. Kemudian yang 6 juga sama ya. Kalau sudah dijumlahkan bisa ya. Jadi untuk paling banyak paling sedikit itu kalian pakai tanda kurang lebih atau lebih dari. Oke, selamat belajar untuk distribusi binomial ya. Jadi semakin banyak latihan akan semakin bisa memahami.